Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulur. Kembali lagi di LM Channel. Oke, kali ini ada Honda Beat yang penyakit langganan sebenarnya untuk injeksi yang jenis injeksi penyakit langganan seperti ini ya. Oke, ini akan saya coba gebet dan saya coba tes jalannya. Ini katanya motor nggak ada tenaganya sama sekali dan top speednya langsung drop. Kalau top speed drop itu bisa disensor TPS, tapi kalau yang tenaganya itu saya akan coba dulu ya. Nah, ini terasa ada gerdeknya ya. Nah ini nggak mungkin kuat kayaknya deh. Nunggu mobil aja itu. Nih lur, ini udah nggak kuat nih kayaknya kalau buat angkat-angkatan ditanjakan ya. Coba lagi. Aduh, berat banget. Ini sampai gas saya udah full nih. Jangan dimentokin ya, kalau dimentokin ini pasti hilang karena tadi udah jelas ya. Untuk gas awalnya nggak terlalu gini, tapi menengah ke atas berbet. Nanti saya bersihkan throttle body, saya full pump. Dan untuk CVT ada suara agak mencurigakan. Nah, biar yang ini lahar pasti kena. Lahar bagian sini pasti kena. Lahar di puli gandanya ini kena, pasti kena. Nah, denger ya. Ini masalahnya kompleks banget, ada di bagian throttle body, sensornya juga CVT, dan shock depannya mati total. Oke, nanti ini paling yang akan saya videokan satu persatu ya, bikin nggak sekaligus ya, karena kalau sekaligus durasinya agak panjang. Lanjut saja. Oke sedulur, sekarang kita lanjut ke proses analisa dulu. Untuk tahap awal kita pakai scanner dulu, kalau biar jelas ya, biar membantu kita kira-kira apa saja penyakitnya. Oh ya. Oke, kita masuk ke diagnosa, terus Honda. Oke, kita pakai auto scan aja ya, kan udah ada auto scan, lebih enak. Pembacaan kode kerusakan dulu, tampilan DTC. Tampilan DTC tidak ada, tidak terbaca. Terus kode full tersimpan atau sejarahnya. Sensor CKP atau full cell bermasalah, terjadi mencegat. Ini CKP sebenarnya ini starternya harusnya kadang-kadang nggak kuat ya. Oke, saya coba dulu ya. Nah ini kan bisa didengerin ya. Kadang-kadang berat. Nah ini. Nah oke ya. Saya matikan lagi dulu. Ulang. Ini berarti kadang kemungkinan terbesar untuk CKP-nya kotor ya. Kalau nggak ada kabel yang sedikit mengelupas atau kurang connect pada bagian soket juga bisa. Karena masih bisa starter, cuman agak kadang iya kadang enggak gitu. Oke, kita lanjut yang ke berebetnya. Secara kerusakan cuma ada satu, terus kita tampilan data aja ya. Sekarang kita lihat di bukaan gas. Ini yang bermasalah pasti di TPS-nya ini. Bukaan gasnya 4875 itu standarnya bit ya, standarnya 44148. Altitude-nya sebenarnya normal saja, altitude-nya. Terus sensor debit BBM-nya normal. Mode ketinggalan udah kedua, karena ini belum saya reset ya. AFR-nya juga normal ya, 14 ya.
Oke, sekarang kita cek sensor TPS nya saja, karena yang jelas ini pasti ada masalah di sensor TPS kalau seperti ini. Bukaan gas, kita klik OK. Setelah ini klik OK saja. Terus kita sambil digas. Oke, ini saya turunin dulu ya. Wah, teman-teman perhatikan grafiknya ya. Ini saya putar gas, putar hand gripnya, ini naik, naik, naik. Nah, ini turun. Ini saya tangan mentok ya. Tangan mentok begini tapi malah grafiknya turun. Jadi udah jelas TPS-nya bermasalah. Ini saya ulangi lagi. Naik. Ini biasanya di RPM 9.000-an ya kalau nggak salah ya. 9.000 ya ngedrop. Tapi kalau di speedometer mungkin sekitar 60 km itu biasanya ngedrop. Oke, ini udah jelas TPS-nya bermasalah, tapi di sejarah kerusakannya nggak ada ya. Harusnya kan di sejarah kerusakan ada. Jadi ini nanti saya cek TPS-nya dulu, apakah TPS-nya rusak atau ada kendala lainnya. Nah, ini turun. Cara ngeceknya seperti ini ya. Kita tarik gas pelan-pelan, naik, 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 naik. Nanti setelah mentok, nah ini turun sendiri. Nah, ini turun. Nggak saya lepasin ini. Turun lagi ke berapa itu, ke angka 8. Oke, saya coba hidupkan motornya aja ya. Buat gak ini starter ya. Coba saya starter dulu ya. Nah, ini kadang-kadang error nih. Nah, ini CKP-nya bermasalah. Oke, ini tolong selain aja. Nah, kita lihat di putaran mesin. Jika teman-teman perhatikan di grafiknya ini, mana ya? Di sini ada dua penurunan ya. Pertama ini naik, ini naik, terus ini turun sebentar, naik lagi. Dan di sini di RPM tingginya langsung turun lagi ngedrop. Saya ulangi lagi ya. Oke, bentar. Saya ulangi lagi, teman-teman perhatikan ya di RPM dan grafiknya. Nah, itu di kisaran 4000 RPM itu mulai drop. Makanya nih, wah, motor nggak akan naik. Apa ditanjakan nggak mungkin bisa. Saya ulangi lagi. Perhatikan di angka 4000 RPM turun sebentar baru naik lagi. Ya kan, sebelum 4000 sudah turun sebentar. TPS bermasalah. Saya kira ini kayaknya sepertinya ganti. Soalnya ada dua penurunan ya. Di angka sebelum 4000 dan di atas 9000 RPM itu mulai langsung drop. Jadi ada dua penurunan. Kalau nanti mungkin kalau saya mengatasi yang di 9000 RPM itu bisa diganjal ya, diganjal supaya nggak nyampe ke 9000. Tapi yang di bawahnya yang 4000 itu tetap nggak bisa diatasin. Jadi untuk solusinya sebenarnya minta ganti. Oke, saya coba cek lainnya dulu untuk tegangan akinya. Waktu pengapiannya nih bisa teman-teman lihat. Ini waktu pengapiannya ya. Maaf, bentar ya. Waktu pengapiannya, nah bisa dilihat sangat acak-acakan. Ini sebelum diservis ya. Oke, ini waktu pengapiannya ngacak gak karuan. Terus yang perlu dipahami lagi, untuk injektor sebenarnya normal saja ya. Injektornya 2, sekian ms itu normal. Tegangan akinya saya kira normal. Ini akinya masih normal.
Jadi starter berat karena di sensor CKP-nya bermasalah, mungkin kotor atau ada kabel yang kurang connect. Nanti saya cek. Terus nggak ada lagi ini ya. Ini nggak saya reset dulu ya, karena saya akan perbaiki dulu baru nanti reset. Oke, kita lanjut ke bongkar dulu. Kita bongkar dulu aja. Wow. Oke teman-teman, lihat filternya. Untuk filternya udah benar-benar tua, ini udah lama banget, sepertinya dari motor bawaannya belum pernah diganti ya. Ini saya sarankan untuk si pemilik motor ganti saja, atau kalau saya sih nurut aja ya, tapi saran saya diganti saja. Tapi kalau memang budgetnya nanti istilahnya mau hemat ya, ini bisa dibersihin, tapi tidak disarankan, kurang disarankan. Bisa saja dibersihin tapi kurang disarankan. Oke, saya lanjut ke TPS nya. Dan untuk kamera ini masih bawaan pabrik semua ya, belum pernah dibongkar-bongkar. Untuk area throttle bodinya ini terlihat masih segelannya ini masih lurus semua. Kalau udah dibongkar pasti jelas ini udah hilang. Untuk segelannya ini masih segelan semua, bisa di flash scene-nya. Oh, ini baut-bautnya bisa dicek, ini kan masih segelan semua ya. Jadi ini udah berapa tahun ini motor, keluaran 2016-2015 ya kalau nggak salah. Berapa tahun nggak diservis. Jadi kita coba bongkar saja. Tapi ya sebelumnya kita cek tekanan full pump dulu aja. Akan cek full pump dulu. Oke, saya coba cek tekanan full pumpnya. Wow. Ini sudah mengalami sedikit penurunan ya. Nanti saya coba bersihkan dulu untuk bagian saringannya, filternya. Kalau udah dibersihin nggak mau ya bisa diakalin di ganjal, tapi itu kurang rekomendasi. Oke, tekanan full pump segini. Normalnya di angka 40 ya. Di angka 40 atau di sini 40 normalnya. 40 PSI itu normalnya. Oke, sekarang saya lanjut bongkar throttle body dulu ya. Ini throttle bodinya pasti kotor banget, belum pernah kebongkar ini. Lanjut dulu, nanti kita cek TPS nya mau diakalin atau diganti saja. Oke, ini udah saya ambil untuk throttle bodinya. Di sini sebenarnya belum terlalu kotor malah ya. Oke, tapi dalamnya udah kotor banget. Saya buka saja. Injektornya kita lepas saja dulu, karena buat menghindari kadang-kadang terkena tangan itu kadang patah. Karena di sini ada kotoran juga. Oke, di sini sudah ada kotoran ya. Ini hasilnya, jangan lupa, jangan dicampur dengan tekanan bensin ya, ataupun cleaner ya. Kita buka semua aja, karena ini motor udah lama banget ya di servis, jadi sekalian bersihin semuanya. Ini pakai kunci bintang, ukuran berapa ya, lupa saya nggak begitu hafalin kalau untuk kunci. Oke, kalau nggak kuat pakai kunci sok. Wah, keras banget lur. Daripada ini rusak, kita pakai kunci bintang yang sok aja, karena ini masih bawaan pabrik, jadi wajar kalau kenceng banget. Oke, kena. Kita bongkar semua termasuk Oke teman-teman, dan buat teman-teman kalau motornya yang suka bandang-bandang itu gasnya atau nggak mau langsam nih, di sini bisa dibuka terus dibersihin. Per ini ditarik, ini udah ngempes banget ya, udah apa ya, harusnya kan nggak segini ya, ditarik sedikit aja. Nah, nanti segini. Oke, ini nggak terlalu kotor sininya.
Kita cek TPS-nya, nanti saya cek pakai voltmeter juga walaupun udah di scanner. Oke, untuk sil-sil jangan dicampur ke bensin ya. Kita lepas untuk setting anginnya. Wah, ini terlihat kotor banget teman-teman semua. Nih, ini udah mau bumpet, udah mau rapet ini. Nih. Oke. Sekarang kita buka dalamnya. Wow, lumayan. Oke, untuk seal saya ambilin dulu semua. Untuk seal TPS yang saya ambil tadi mana ya? Seal bagian TPS-nya. Oke, sebenarnya belum terlalu kotor-kotor banget ya, tapi udah kotor, cuman belum terlalu. Tapi ya udah, kita bersihin saja. Dan buat teman-teman kalau sering mengalami tugasnya bandang-bandang terus, TPS baru, terus sensor-sensornya baru, cek semua normal. Nah ini, perhatikan koin ini, kadang-kadang koin ini bocor. Kalau ini kan masih rapat ya, dilihat. Nah dari misalnya gini ya, di sini kasih cahaya. Kalau siang itu kalau bocor terlihat. Nah ini koin harus rapat, benar-benar rapat sebelum gas dibuka. Ini kadang bikin masalah, gasnya itu kalau nggak besar terus kadang mati-matian, itu juga pengaruh di koin ini. Koin ini nggak boleh terbuka dulu sebelum gas dilintir. Oke, saya bersihin aja dulu ya, biar nanti lebih jelas. Untuk pembersihan ini bisa pakai cleaner, itu lebih bagus. Pakai bensin juga bisa, tapi agak lama kalau bensin, tapi lebih bagus pakai cleaner sebenarnya. Nih, ini udah kotor banget nih. Tangan saya udah jelas ya. Oke ya, ini saya bersihkan aja. Untuk pembersihan cuma udah dibersihin biasa aja, pakai cleaner dan bensin. Oke lor, ini udah selesai saya untuk proses pembersihannya ya, udah saya bersihkan. Mohon maaf kalau untuk pembersihan nggak perlu saya tutorialkan ya, jelas pakai kuas, pakai cleaner, pakai bensin gitu aja. Yang penting bersih. Oke ya, sekarang tinggal saya rakit. Dan untuk perakitan juga saya rasa nggak perlu divideokan secara detail ya, karena untuk perakitan ya bisa bongkar, harusnya bisa pasang ya. Oke, mana dulu ya? Oh ini dulu. Jangan lupa yang sil-silnya ya, sil-sil yang tadinya ada dipasang kembali untuk sil-silnya. Oke, untuk sensor IFC-nya ini cuma saya bersihkan saja. Tadi kan ada kotoran, terus spirnya ini kan udah lembek banget. Ini cuma saya tarik pirnya aja. Ini kan fungsinya buat, kalau nggak ini sama itu cek otomatisnya ya kalau nggak salah ya. Cek otomatis. Jadi kalau motor matic itu kan pertama dihidupin itu kan gasnya pasti besar ya, besar, baru mengecil sendiri. Itulah ini di sini. Jangan lupa silnya dipasang ya. Di sini kan ada silnya. Aduh, lepas lagi. Silnya yang ini ya. Dipasang, kalau nggak dikasih oli dulu biar masuknya enak juga bisa. Dikasih sedikit oli. Oke teman-teman, ini untuk setting anginnya ini pastikan bersih semua di sini ya. Kita pasang pelan-pelan aja. Kali ini plastik, nggak usah pakai bantuan obeng juga bisa ya. Dan untuk TPS ini saya akan coba pakai yang lama dulu. Seperti apa? Karena di scanner itu kan tadi emang kelihatan TPS-nya error, tapi di sejarah kerusakannya nggak ada. Sejarah kerusakannya malahan di CKP ya. Jadi ini saya akan coba dulu pakai sensor TPS-nya yang lama dulu.
ini yang lama saya pasang dulu, terus bersihin ini rotak dan saringannya sudah saya bersihkan. Nanti saya coba, nggak akan saya ganjal dulu karena menurut saya untuk perganjalan itu belum waktunya, karena dropnya kan masih sedikit ya, belum terlalu banyak, baru sekitar 1 strip, belum ada 1 strip kayaknya tadi. Dan ini tadi udah sempat saya cek ya untuk TPS, cek pakai manual ya, pakai voltmeter, itu memang terdiksi masih error, ada yang lompat-lompat. Buat teman-teman yang mau tahu caranya gimana untuk pengecekan dengan voltmeter, di video saya udah banyak, kayaknya udah ada ya, udah pernah saya bikin video untuk cek TPS menggunakan voltmeter. Dan untuk settingnya juga menggunakan voltmeter juga sudah pernah saya bikinkan ya. Ini nanti saya setting lagi soalnya. Ini kan biasanya sih saya mentokin aja ya. Untuk pertama ini saya mentokin dulu aja, mentok ke atas, nanti kita setting lagi kalau kurang. Oke ya, ini untuk throttle bodinya sudah saya bersihin, dan untuk TPS masih yang lama, belum saya apa-apain, cuma dibersihin doang. Saya akan lanjut kerakit ini dulu. Untuk full pumpnya, ini buat teman-teman yang mau mengganjal, ini sebenarnya saya kurang menyarankan ya, kalau penurunannya itu kan normalnya kan di angka 40 PSI, terus tadi kan 40 kurang 1 strip ya, itu sebenarnya belum waktunya saya ganjal. Kalau menurut saya ya, itu masih bisa. Kalaupun diganjal boleh buat naikin dia ke 40 ke atas nanti jadinya, cuman itu kurang rekomendasi karena itu akan cepat merusak si rotak ini, makanya belum saya lakukan perganjalan dulu. Kalau mau ganjal, ini ada lubang ini, kelihatan ya. Nah, ini lubang ini ditutup pakai baut seperti ini. Baut yang seperti ini, kecil seperti ini ya, kecil, yang penting muat ke lubang itu, terus dipotong sedikit, terus dipasang, sudah itu aja kalau mau ganjal. Tapi ini saya nggak lakukan perganjalan, saya akan langsung rakit saja. Oke, seluruh semua ini sudah saya pasang kembali setelah melalui proses pembersihan throttle body dan full pump. Oke, sekarang saya akan cek dulu lagi, kira-kira TPS-nya masih mau nggak, kira-kira ya. Oh ya, sebelumnya kita cek tekanan full pump dulu aja. Sana saya kontak ya. Cepet naik nggak? Oke, di 40 ya, kurang sedikit ya. Nah, ini 40 kurang, ini 30 ya, malah ya. Di angka 30. Jadi udah drop memang rotaknya. Ini paling nanti minta diganjal, tergantung si pemilik motor. Karena untuk pengganjalan saya harus bilang sama si pemilik dulu mau kira-kira ganjal atau ganti rotak gitu ya. Tetap di angka 35 PSI. Oke. Sekarang saya akan cek di bagian TPS-nya. Diakalin nggak mau. Tetap nggak mau ya. Tetap turun. Perhatikan grafiknya. Nah, tetap turun. Hilang yang di awal, yang di RPM sebelum 4000 hilang, tapi di atasnya nggak mau. Nah, ini turun lagi. Oke. Ini solusinya ada dua, diganti yang baru atau diganjal. Kalau diganjal bisa. Diganjal cuman nanti untuk top speednya kurang, karena kita mengganjalnya itu pas pada posisi yang mau drop, yang mau turun kita ganjal. Jadi gas ini nggak akan mampu sampai ke 9000 rpm. Sebelum 9000 rpm kita ganjal. Jadi jangan sampai melewati 9000. Kalau sampai melewati 9000 pasti drop. Solusinya seperti itu. Oke, akan saya coba hidupkan dulu aja. TPS-nya sebentar. Oh, ini bukan gasnya satu ya.
ketinggian sedikit. Bentar saya setting lagi. Oke, untuk pengapiannya udah mau stabil ya, nggak seperti yang tadi. Ini untuk tensionernya di angka 1600-an, 1500 1600. Tapi untuk TPS ini tetap nggak bisa, harus diganti ya. Langsung ganti saja, kita coba yang baru nih. Saya pakai merek ini ya. Oke, TPS-nya kita coba ganti. Oke lur, ini udah saya ganti. Saya mau setting dulu ya. Oke, dimasukin dulu Pak. Biasa. Oke, bukaan gas ini 0,5. Saya akan coba setting dulu. Oke, ini di 0,507 ya. Saya coba kencengin. Kalau bisa di segini ya, kalau bisa. Oke, kan saya coba hidupkan. Oke, perhatiin di RPM-nya sekarang. Kurang. Normal ya. Ini TPS-nya memang yang rusak. Udah cukup TPS-nya. Waktu pengapiannya. Oke, mantap. Oke, ini untuk TPS emang harus diganti ya. Kalau yang mau ganjal silahkan diganjal di sini. Tapi itu tadi sempat saya coba sebentar, nggak efektif, sangat delay sekali di RPM atasnya itu. Kayaknya kalau jalan buat 70 km per jam itu berat banget. Jadi saya nggak mau ganjal kalau udah seperti itu. Tinggal sekarang saya mau cek bagian yang lainnya ya. Ini untuk yang jelas ini yang berbeda di RPM atas, sensor TPS-nya fix bermasalah. Kenapa ini belum saya reset ya? Karena nanti saya masih bongkar-bongkar yang lainnya. Saya reset terakhir aja. Oke lur, untuk bagian siang starter agak berat, saya berkeyakinan kotor ya. Sebelum saya cek lebih lanjut ke CKP-nya, saya akan coba bersihin aja. Kalau menurut saya ini emang kotor sih kayaknya. Kadang kena, kadang enggak soalnya. Oke, untuk pembukaan ini kita pakai tracker ya. Kalau nggak pakai tracker ya sulit. Aduh, ini malah pakai yang ini yo. Oke, wow, kotor banget nih. Oke lur, ini kotor sekali. Jadi mau saya bersihin dulu. Terus saya akan coba. Oke, untuk bersihan tinggal ada semprot-semprot pakai kompresor aja. Kalau nggak ini dibuka. Lebih bagusnya emang dibuka sih. Wah, ini
sininya juga bocor. Oh, setelah disemprot sama angin atau kompresor ya, ini saya coba dulu lagi. Ini sebenarnya seal agak rembes sedikit ya. Nih, ini akan mengurangi olinya, nanti lama-lama mengurangi oli. Ini nggak akan terlihat netes kalau yang bocor seal ini, karena di sini banyak debu. Kedua di sini kipas, jadi nggak mungkin itu oli netes kalau kebocoran seal ini. Nanti ini saya konfirmasikan aja dulu. Ya, terus ini saya cari starternya, biar starternya nggak sulit. Oke lur, setelah dibersihkan, disemprot pakai kompresor, kita coba starternya seperti apa. Oke, lancar ya, nggak ada masalah di CKP-nya ya, cuma kotor aja ya. Tadi di historinya juga ada ya, CKP bermasalah, cuman tapi ternyata ini cuma kotor aja, nggak ada masalah. Terus ini saya akan lanjut ke bagian CVT, tapi untuk bagian CVT akan saya videokan di video yang berbeda ya, karena ini durasinya terlalu panjang. Yang jelas untuk starter dan throttle body, sensor TPS yang jelas kena ya, yang itu udah diganti, itu jelas sudah ketemu di TPS. Nah, itulah caranya kita mencoba untuk memuaskan pelanggan kita. Tujuannya itu seperti itu, karena video ini pasti nanti akan ditonton yang si pemilik motor. Jadi saya usahakan dulu bersihkan, kan mintanya diservis, dibersihkan, tenaganya minta ada. Ini udah saya servis, tetap nggak mau TPS diganjal. Tadi saya coba tetap nggak mau di RPM tingginya, cuma mentok berapa tadi ya. Jadi saya nggak rekomendasi, karena takutnya kalau buat nyalip ya pasti nggak kuat. Oke ya. Dan untuk filter, ini sudah saya bersihkan dulu. Besok saya akan ngomong sama yang punya motor mau diganti apa enggak. Oke, untuk video kali ini untuk pembersihan throttle body dan yang mencari yang top speednya hilang, ngadat-ngadat, cuma di sensor TPS, lainnya nggak bermasalah, dan untuk CKP juga alhamdulillah nggak masalah. Oke ya, tunggu part selanjutnya untuk bongkar CVT dan kita uji motornya, karena ini malam saya nggak bisa untuk ngetes ya. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.